Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang ya anak-anak, karena ini masuk di jam pembelajaran ke-34, jadi agak menjelang siang. Oke. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sehat. Oke, kita cek kerapian dulu untuk mengecek kerapian, kedisiplinan, kebersihannya di dalam kelas 7F ini. Nah, coba lacil sampah-sampah yang masih ada di bawah meja, kemudian yang masih ada di laci itu ada sampahnya, coba dibuang dulu. Kemudian bajunya yang masih keluar dirapikan dulu. Ya, itu cek kerapian. Sudah semua? Itu mungkin di Mbak Dewi itu sampahnya sudah bersih, bajunya sudah rapi? Sudah Bu Guru. Alhamdulillah. Sudah siap pembelajaran ya hari ini? Siap. Siap Bu. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh ketua kita, yaitu Bapak Mas Murodi. Monggo bisa dipimpin berdoa. Mari teman-teman sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi bisa mendapatkan ilmu yang manfaat bagi kita nanti. Oke, untuk sebelum masuk pembelajaran di bab 4 ini, kita masuk di bab 4 nanti ya, yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Nah, sebelum masuk di situ, kita ulas dulu terkait materi minggu kemarin yang Ibu Guru sampaikan. Materi minggu kemarin yang Ibu Guru sampaikan yaitu terkait tentang hikmah sholat dan zikir. Dari sini, apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Oh iya, siapa itu? Oh, Mbak Atina, ya. Apa materi minggu kemarin masih ingat? Hikmah sholat Bu. Oh iya, hikmah sholat. Hikmah sholat. Bagaimana dengan hikmah sholat? Hikmah sholat dan zikir yaitu menguatkan hubungan dengan Allah, memperoleh kedamaian hati dan jiwa, melatih disiplin dan mewujudkan akhlak mulia. Oh iya, bagus. Oh, Mbak Dewi itu ya. Oh iya, bagus sekali. Masih mempelajari di pelajaran minggu kemarin. Alhamdulillah masih ingat. Untuk semuanya mungkin bisa diingat kembali ya, jangan sampai lupa karena itu materi juga penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Lanjut sebelum ke pembelajaran, silahkan disimak dulu dari PPT Ibu yang saya tampilkan, yaitu ada capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran. Di situ capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran itu nantinya itu setelah dari pembelajaran ini, setelah dari mempelajari mengagungkan sifat Allah dengan itu kita mau bisa mendapat apa sih? Nah, setelah itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, kemudian bisa mempraktekannya. Nah, itu di antara tujuan pembelajaran kali ini. Saya lanjutkan sebelum masuk ke pembelajaran karena nanti di sini adalah kita pembelajarannya dengan diskusi. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau bagi dulu kelompok diskusi ya. Kelompok diskusi Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Karena di kelas 7F ini ada 15 orang, jadi Ibu bagi jadi 3 kelompok. Satu kelompoknya ada 5 anak. Nah, 5 anak yang mana di kelompok ini setiap anak yang berada di nomor 1, di urutan nomor 1 itu menjadi kelompok 1. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di urutan 1 ada Mbak Mai, ada Mas Muhammad Muradi, ada Mas Khairul Lutfi. Nah, itu kemudian nanti tugasnya dari setiap kelompok itu berdiskusi dari setiap subelemen yang berbeda. Kelompok 1 nanti sujud sahwi, kelompok 2 sujud tilawah, kelompok 3 sujud syukur. Seperti itu, ya. Nah, itu kita masuk ke materi. Materinya
yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Itu kita diperintah untuk apa? Perintahnya yaitu ada sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Nah, di sini Ibu mau tanya terlebih dahulu terkait tentang sujud. Setiap sholat kita kan melakukan sujud. Nah, sujud itu apakah hakikat dari sujud? Mungkin ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu hakikat dari sujud? Saya, Bu. Oh iya, Mas Yulfa, monggo. Hakikat sujud itu kepatuhan setiap manusia yang diukur dari segi ibadahnya. Oh iya, bagus. Nah, itu seperti itu ya. Seperti itu hakikat daripada sujud. Dalam sholat itu pasti mengerjakan sujud. Nah, kita harus tahu dulu hakikat sujud itu apa. Langsung kita masuk ke materi. Dibuka dulu di mejanya ada buku paketnya. Buku paket itu dibuka di halaman 91 sampai 94. Ada 91 sampai 94 yang mana di situ dijelaskan di bab sujud syukur maupun sujud sahwi dan sujud tilawah. Oke, kita masuk bab di sini. Yang pertama yaitu sujud syukur. Nah, silakan disemak ya, dibaca, disemak. Di situ ada terkait tentang materi dari sujud syukur terlebih dahulu. Sujud syukur artinya apa? Sujud syukur itu dimaknai sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Yang mana sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari mara bahaya. Syukur itu bisa diucapkan dengan lafaz alhamdulillah. Juga bisa diungkapkan, selain daripada diucapkan, bisa juga diungkapkan dengan cara sujud, dengan cara sujud syukur, mendapatkan kenikmatan. Sebab-sebab sujud syukur itu bisa karena mendapatkan nikmatan dari Allah, bisa karena terhindar dari bahaya. Nah, itu adalah sujud syukur. Kemudian saya lanjut terkait setelah sujud syukur itu ada sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu apa? Pasti tidak asing dengan kata sujud sahwi karena di sini sujud sahwi itu kan secara bahasanya adalah lupa atau lalai. Nah, manusia itu kan tepatnya lupa. Walaupun di dalam sholat, kadang manusia itu juga bisa lupa. Walaupun sholatnya itu 2 rakaat, kadang nggak tahu tiba-tiba lupa di tengah jalan, itu juga kadang terjadi. Maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Secara istilah, sujud yang dilakukan itu karena lupa dalam gerakan atau bacaan sholat. Sebab-sebab sujud sahwi, sebab-sebabnya apa? Yaitu ragu dalam meninggalkan sunnah abad, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bisa dilakukan dengan sengaja, memindahkan rukun qauli atau ucapan bukan pada tempatnya, kemudian ragu dalam jumlah rakaatnya. Saya contohkan, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sudah menjelang ke rakaat yang ketiga, sudah mau tasyahud akhir, itu ragu. Tadi saya di rakaat kedua itu melakukan tasyahud awal atau tidak. Nah, di situ kan ragu. Nah, sebelum salam dari tasyahud akhir itu melakukan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tata caranya bisa dilihat, tata cara sujud sahwi. Bacaannya bagaimana? Bacaan sujud sahwi, yaitu bacaan sujud sahwi subhanaman la yanamu wala yashu. Nah, itu dibaca berapa kali? Dibaca 3 kali ketika sujud. Nah, itu terkait tentang sujud sahwi. Saya lanjutkan. Itu yang ketiga. Macam sujud yang ketiga yaitu sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Nah, sujud tilawah yaitu secara bahasa adalah bacaan dan secara istilah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Ayat sajdah di dalam Al-Quran ada berapa? Ada 15. Nah, nanti bisa dibuka sendiri di dalam Al-Quran yang ada suratnya, yang ada ayat sajdahnya. Sujud tilawah boleh dikerjakan di luar maupun di dalam sholat. Bacaan sujud tilawah bagaimana?
sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah bacaan sujud tilawah. Seperti itu terkait tentang sujud. Nah, oke. Dari materi yang Ibu sampaikan, ada 3 macam sujud. Di sini adakah yang belum paham? Adakah yang mau bertanya? Mas dan Mbak? Sudah paham, Bu? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ke diskusi ya. Sesuai yang Ibu bagi kelompok tadi di depan, ada 3 kelompok. Nanti diskusi sesuai dengan materinya masing-masing. Diingat, tadi kelompok 1 diskusi tentang sujud sahwi. Kelompok 2 diskusi tentang sujud tilawah. Kelompok 3 diskusi tentang sujud syukur. Diskusinya mengacu apa? Nanti ada LKPD Ibu bagikan. Nah, diskusinya nanti ada pengertian, bacaan, sama tata cara dalam melakukan sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Nah, LKPD-nya Ibu bagikan ya. Dari silahkan masing-masing kelompok bisa berdiskusi. Nah, dari 3 kelompok tadi, kelompok namanya yang paling atas itu tadi menjadi ketua kelompok. Paham? Paham, Butet? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjutkan. Untuk waktunya diskusi itu 20 menit. Nah, langsung Ibu tentukan saja waktu diskusi 20 menit ya. Dimulai dari sekarang. Monggo bisa diskusi 20 menit. Oke, waktunya habis ya. Sudah selesai waktu diskusinya. Kita mulai presentasi ya. Untuk presentasi nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Nah, presentasinya setelah tadi kelompok 1 sudah maju, kelompok 2 sudah maju. Sekarang silahkan untuk yang kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa tadi yang menjadi ketua kelompoknya? Oh iya, ada Mas Khairul Lutfi. Silahkan Mas Khairul Lutfi mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Bu. Ya. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Dan bacaan syukur sering dilafadzkan dengan mengucap Alhamdulillah. Itu, Bu, menurut kelompok kami. Oh iya, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Untuk kelompok 3, terima kasih. Dari hasil presentasinya mungkin ada yang mau menanggapi atau bertanya untuk yang kelompok 3, yang kelompok 1, 2? Bisa menanggapi atau bertanya? Saya, Bu. Oh iya, Mbak. Oh iya, Mbak Mei. Ya, Bu, silakan. semisal saya berhasil juara 1 lomba qiraah gitu, tingkat kecamatan, apa disunahkan sujud sahwi? Ya, seperti itu ya. Monggo untuk menanggapi dari kelompok 3 tadi, Mas Khairul Lutfi. Ya, Bu. Ya. Iya dong, disunahkan sujud dan membaca Alhamdulillah. Iya, sujud sahwi. Ya, bagus. Itu seperti itu ya. Kita mendapat juara itu juga mengucapkan, kalau nggak mengucapkan juga bisa mengungkapkan. Nah, diucapkan dengan lafaz Alhamdulillah, diungkapkan dengan sujud syukur. Seperti itu. Oke, bagus sekali hasil presentasi dari kalian semua. Beri aplaus dari 3 kelompok tersebut. Oke. Adakah yang belum paham? Istirahat, Bu. Oh, istirahat. Oke, sudah istirahat ya. Sudah jam 12, waktunya istirahat untuk sholat duhur isoma. Oke, terima kasih. Dari sini kita simpulkan dulu hari ini apa yang kita dapat dari materi mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Coba ada salah satu menyimpulkan? Saya, Bu. Oh iya, siapa? Mas Dani ya. Nggih. Ya. Jadi yang sekarang ini saya mempelajari tentang pengertian sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah serta bacaan dan tata cara dalam mengerjakannya, Bu.
Oh iya, terima kasih. Bagus sekali. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari hikmah dari sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pembelajaran hari ini cukup. Sebelum Ibu akhiri, dipimpin doa terlebih dahulu. Monggo Mas Iswanto dipimpin doa. Kalau tidak ada, kita baca Saya bareng-bareng aja. saja. Oh iya, monggo Mas Dani. Ayo teman-teman, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Baik, cepat sekali.